Selamat malam, selamat kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Nas yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-42 ayat 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, tuntunlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami makna firman-Mu yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bersama. Hanya demi Dia firman yang memberikan hidup, Yesus Kristus. Amin. Apa yang terbaca dalam nas demikian bunyinya. Ayat yang ke-9, Yesaya 42. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian nas yang akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu, nas ini menyangkut nubuat-nubuat yang pernah diucapkan, disampaikan Tuhan melalui nabi-nabi. Salah satu yang menjadi kenyataan yang boleh kita angkat tertera dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5B dan C antara lain. Saudara-saudara sekalian, apa yang tertera itu mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus sudah datang. Dan kalau nama juru selamat itu, Yesus Kristus, sudah menjadi kenyataan, maka kita melalui nas disampaikan bahwa hal-hal yang baru akan dinyatakan oleh Tuhan. Dengan kata lain, menurut Wahyu 21 dan Matius 24, kita akan menantikan perwujudan kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus kembali pada zaman akhir. Dinyatakan bahwa akan terjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Semua akan berlalu yang kita alami sekarang ini menuju masa depan. Semua akan hilang lenyap. Tuhan sendirilah yang mengadakan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia pula yang akan menciptakan langit dan bumi yang baru, bahkan Yerusalem yang baru. Wahyu 21. Saudara-saudara sekalian,
tanpa kita sadari mungkin bahwa kita sudah berada pada zaman akhir. Setelah kenaikan Yesus Kristus, kita memasuki suatu zaman yang bisa disebut zaman akhir atau seringkali juga hari Tuhan. Kita menantikan kedatangannya kembali di tengah-tengah alam semesta, di tengah-tengah dunia di mana kita berada. Kita dinasehati supaya berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan tepatnya hari kedatangan Tuhan itu. Oleh sebab itu kita harus senantiasa bersiap-siap dan kita melihat tanda-tanda zaman seperti apa yang tengah dialami terhadap seluruh dunia. Suatu virus yang sangat kecil yang begitu melanda seluruh dunia, yang membuat tatanan-tatanan manusia bergejolak, bahkan berhenti sama sekali. Seperti di bidang ekonomi, dialah yang dapat mencegah, dapat menghentikan, dapat memperbaharui. Dia adalah Sang Pencipta sendiri di dalam Juru Selamat kita. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu, sama seperti di masa Yesaya, mereka menantikan kedatangan Yesus Kristus. Kita setelah kedatangannya akan menantikan kembali kedatangannya, bukan sebagai anak Bethlehem, tetapi sebagai hakim dan raja. Dialah yang akan menghakimi seluruh tindak tanduk kita dalam hidup ini. Dia yang menentukan berakhirnya suatu zaman. Dan dikatakan siapa yang percaya padanya akan memperoleh hidup kekal, akan ada bersama-sama dengan dia. Nama dikenal sebagai nama yang juga dinyatakan adalah Emmanuel. Emmanuel, Allah beserta kita. Penyertaan itu selama hayat di kandung badan, selama sejarah di mana Tuhan turut berperan, bahkan peranan yang menentukan, dia hadir bersama-sama kita. Wujud nyata adalah bait Allah. Tapi ketika bait Allah tidak ada lagi dikatakan bahwa dia akan hadir di dalam kita. Kitalah yang menjadi bait Allah. Baca saja 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Siapa membinasakan bait suci Allah, itu akan dibinasakan oleh Tuhan sendiri. Itu adalah suatu yang luar biasa yang boleh dialami oleh setiap insan yang percaya. Kita perlu melihat tanda-tanda zaman. Kita dinasehati untuk tetap berjaga-jaga bukan hanya hal-hal yang menyangkut bisa mempengaruhi kehidupan kita, tetapi berjaga-jaga atas diri kita sendiri, supaya kita benar-benar mempedulikan, mengkhususkan, mengutamakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan hati nurani ini. Saudara-saudara sekalian, kiranya apa yang kita baca dalam nas ini membuat kita sadar bahwa kita telah memasuki suatu zaman akhir. Dan Tuhan akan
melaksanakan pembaruan-pembaruan yang luar biasa. Dan sebelum itu akan terjadi hal-hal yang dahsyat, di mana semua yang kita alami akan berlalu. Dahsyat karena semua yang ada di langit akan menjadi gelap, bahkan berjatuhan. Semua akan tidak, dialah yang memperbaharui langit dan bumi yang baru. Kiranya kita dapat meneruskan menyampaikan apa yang dikatakan hal-hal yang baru itu, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan. Kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini kepada terang satu-satunya, yakni Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, tolonglah kami untuk melihat tanda-tanda zaman akhir ini, supaya kita tidak tenggelam pengaruh-pengaruh yang begitu luar biasa di dunia yang super modern ini. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang menegur bila langkah-langkah kami, niat kami, dan juga tekanan-tekanan yang kami alami ini membuat kami melihat kepada diri kami sendiri. Tolonglah kami untuk menjadi terang bagi sesama manusia setiap kali dimanapun kami berada. Kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk berjaga-jaga di dalam apa yang kami sebagai suatu wabah, sebagai suatu epidemi, atau yang sekarang lazim disebut pandemi. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemampuan kepada orang-orang yang percaya untuk dapat mengatasinya. Kiranya dalam kemurahan Engkaulah yang memberikan kesembuhan kepada mereka yang dirundung oleh virus COVID-19 ini. Kiranya Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada mereka semua yang dalam duka cita. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar kepada mereka yang menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa, supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraan untuk membawa kebahagiaan, kesejahteraan, kebenaran bersama. Ya Tuhan, kiranya kami sebagai umat-Mu dapat hidup dari kasih pengampunan-Mu dan rahmat-Mu belaka. Dan kiranya Engkaulah yang menggerakkan kami untuk saling mengasihi, untuk juga menjadi rahmat bagi sesama siapapun dia yang kami temui dalam perjalanan hidup ini. Kiranya Engkaulah yang menyatukan umat-Mu gereja, supaya menjadi kesaksian-kesaksian yang nyata menuju ke arah akhir zaman, di mana kami dapat menyambut Dia yang adalah Juru Selamat kami yang sama, Yesus Kristus. Amin.